lagi ada proyek di mana kita memberikan pendampingan psikososial untuk narapidana teroris di salah satu lapas di Jawa Barat. Halo, nama aku Nur Isanti Amalia atau biasanya dipanggil Santi. Saat ini aku sedang membangun sebuah bisnis sosial bersama teman-temanku yang bernama Sehat Jiwa Bahagia. Nah, aku juga menjadi seorang freelancer nih yang tentunya topik-topik pekerjaanku berkaitan dengan isu-isu psikologi, isu-isu kesehatan jiwa. Itu juga berkaitan dengan background pendidikanku, di mana aku lulusan Fakultas Psikologi UI, dan itulah yang membuat aku akhirnya ingin bergerak di isu ini. Hingga saat ini aku berkarir di isu yang sama pula, yaitu di isu kesehatan jiwa. Oke, dan sebenarnya menarik sih ketika ditanyakan kenapa sih bergeraknya di isu kesehatan jiwa, kenapa sih tertarik dengan dunia psikologi. Ini sebenarnya long journey banget gitu. Memang diawali dari aku SMA mungkin di usiaku yang remaja. Dulu kurang lebih sekitar 16 tahun, aku itu mendapatkan pengalaman, lebih tepatnya pengalaman yang kurang menyenangkan sebenarnya ketika SMA, di mana pada saat itu aku mengalami sahabat dekatku meninggal dunia karena kecelakaan, dan itu adalah pengalaman atau titik yang akhirnya membuat aku sadar bahwa aku membutuhkan bantuan, aku butuh untuk ditolong dari segi kesehatan jiwa, dan disitulah aku mencari-cari sumber informasi tentang mental health, tentang psikologi sendiri gitu, melalui internet, melalui buku, dan disitulah aku akhirnya menemukan bahwa aku tertarik di bidang ini, aku tertarik di isu ini, sampai akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan pendidikanku di bidang psikologi juga, yaitu dulu aku masuk Fakultas Psikologi UI. Nah, dari kuliah di sana selama 4 tahun, aku juga tertarik di isu pengabdian sosial, aku ikut berbagai kegiatan proyek sosial juga gitu, dan sampai akhirnya ketika lulus pun aku skripsi dengan topik yang memang aku sukai, yaitu topik kesehatan mental komunitas pada saat itu, dan itu memang berkaitan juga dengan apa yang aku alami, terus apa yang aku minati pada saat itu. Dan bersyukurnya pula ketika aku setelah lulus kuliah aku bekerja langsung mendapatkan pekerjaan di mana aku menjadi konselor kekerasan perempuan dan anak di salah satu instansi pemerintah di DKI Jakarta, dan itu adalah pengalaman yang benar-benar menarik banget. Aku bisa langsung terjun ke masyarakat, aku bisa bisa mengabdikan diriku untuk masyarakat. Lalu aku juga bisa mengimplementasikan ilmu aku juga di sana gitu, dan yang lebih penting lagi, aku bisa belajar banyak tentang psikologi klinis, belajar banyak gimana sih menjadi seorang konselor, mendapatkan supervisi dari seorang psikolog, dan juga mengetahui langsung masalah apa sih yang banyak terjadi di masyarakat gitu. Dan ketika aku terjun menjadi konselor kurang lebih 1,5 tahun, di situ aku menemukan bahwa ternyata masyarakat di Indonesia tuh masih ada satu hal nih yang kayaknya tuh mereka butuhkan, yaitu edukasi. Ya kita bisa bilang itu kayak isu preventif, itu bisa upaya preventif, upaya promotif gitu. Itu edukasi gitu. Dan edukasi kesehatan jiwa itu aku menemukan kalau di Indonesia tuh bener-bener sedikit banget nih teman-teman gitu. Dan setelah aku sadar bahwa hal itu hal yang penting, dan aku juga mempunyai teman-teman yang mempunyai minat yang sama, visi yang sama, serta mimpi yang sama, akhirnya aku dan ketiga temanku itu kita membuat salah satu proyek sosial pertamanya, namanya Sehat Jiwa Bahagia gitu. Dari situ kita membuat semacam proyek kecil ke sebuah sekolah di Jakarta Utara. Kita ngadain kelas-kelas setiap hari Sabtu di sana yang materinya menarik banget tentang kesehatan jiwa, terus juga tentang gimana sih handle stres, gimana sih untuk mencintai diri dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata dari situ kita menemukan bahwa ternyata demand-nya itu cukup tinggi loh. Orang yang mau belajar kesehatan jiwa tuh ternyata banyak, nggak cuma orang-orang yang udah sadar aja kalau mereka butuh untuk mental health-nya jadi lebih better gitu. Tapi ternyata semua orang tuh sebenarnya butuh informasi tentang ini gitu. Nah, akhirnya aku dan teman-temanku ini membuat proyek sosial yang awalnya kita jadikan sebuah komunitas itu akhirnya menjadi sebuah serius. Sampai akhirnya di tahun 2020 ini akhirnya kita mendirikan social enterprise bersama gitu dengan nama yang sama, yaitu nama Sehat Jiwa dan Bahagia gitu. Dan dari situlah akhirnya sekarang aku pun jadi belajar gimana caranya
berbisnis, gimana caranya membuat sustain di apapun project yang kita jalankan seperti itu, dan banyak banget sih hal-hal lain yang aku bisa kembangkan lagi gitu ke depannya dengan ilmu-ilmu dan juga pengalaman yang sudah aku lewati dulu ketika masa sekolah dan juga ketika bekerja bersama orang-orang baik di luar sana. Ini itu aku banyak banget bekerja di pengembangan sehat jiwa sih sebenarnya itu. Jadi beberapa waktu di minggu ini aku luangkan untuk benar-benar fokus nih seperti bikin media plan, karena aku fokusnya di marketing, partnership, juga publikasinya di sehat jiwa gitu. Jadi gimana caranya bikin media plan, terus kita mau posting apa sih di sosial media gitu, lalu mendelegasikan itu ke teman-teman volunteers yang ada di sehat jiwa, lalu juga bikin proposal, terus juga bikin kayak membangun raport dengan calon-calon partner kita di luar sana gitu. Karena sekarang kan sebenarnya proyeknya tuh lagi banyak banget nih teman-teman gitu. Jadi lagi ada proyek mental health for school, terus juga di Oktober nanti nih, di Oktober itu kita punya hari kesehatan jiwa sedunia, World Mental Health Day, dan itu pasti jadi kayak satu momen di mana semua komunitas kesehatan jiwa, semua organisasi kesehatan jiwa tuh akan bikin sebuah gerakan, bikin sebuah event untuk merayakan ini gitu. Dan di sehat jiwa juga kita lagi mempersiapkan itu gitu. Jadi persiapannya memang cukup panjang seperti itu. Dan biasanya aku fokus untuk biasanya ini sih lebih ke bikin proposal, terus menentukan nih siapa nih yang nanti mau kita guide untuk kerjasama. Terus nanti kita mau coba mengajukan sponsor ke mana seperti itu. Terus juga mendelegasikan tugas-tugas ke teman-teman volunteers gitu dan mengkoordinasikan juga gitu. Dan selain di sehat jiwa ini sebenarnya aku juga lagi ada satu proyek menarik, yaitu proyek ke teroris. Jadi aku lagi bersama salah satu yayasan juga lagi ada proyek di mana kita memberikan pendampingan psikososial untuk narapidana teroris di salah satu lapas di Jawa Barat gitu. Jadi di sela-sela seminggu itu tuh biasanya ada dua hari yang aku sisihkan untuk proyek itu. Jadi aku akan datang ke lapas, aku akan bertemu dengan teman-teman narapidana teroris di sana, terus ngobrol-ngobrol bareng dan tahu gimana sih cerita mereka tuh seperti apa gitu. Dan itu menarik banget sebenarnya. Dan di samping itu tadi karena aku bilang aku juga freelance, jadi banyak banget hal lain yang aku bisa lakukan gitu. Bisa ngembangin bisnis juga, ada online shop juga yang aku kembangkan, terus juga ada project-project juga, kayak kemarin ada project sama Kemendikbud juga gitu, menjadi instruktur di program guru penggeraknya mereka gitu. Jadi memang menarik banget sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita tahu bahwa ternyata ilmu yang kita sukai, passion yang kita mau atau yang kita punya itu ternyata tuh bisa banget loh untuk menjadi hal yang menyenangkan di keseharian kita gitu. Kalau misalkan kitanya memang konsisten dan juga benar-benar melakukan atau benar-benar berusaha untuk mendapati itu semua. Oke, tadi aku menjelaskan nih teman-teman kalau aku pernah menjadi konselor kekerasan perempuan dan anak, dan sekarang pun aku juga beberapa project masih menjadi seorang konselor gitu ya untuk target-target di luar sana atau untuk teman-teman di luar sana gitu. Nah, menjadi konselor itu gimana sih gitu? Menjadi konselor itu yang pertama memang background-nya harus S1 psikologi nih. Jadi memang kita harus pendidikannya harus ada di ranah psikologi. Terus juga karena kita belum punya kapabilitas untuk bisa mendiagnosa, untuk bisa menentukan kayak kalau ada orang yang cerita, kamu kayaknya A deh, kamu kayaknya B deh, itu kan konselor tuh belum bisa gitu. Karena kita benar-benar baru di sebatas ranah edukasi aja biasanya gitu. Atau ketika kita pun mendengarkan cerita orang lain, mendampingi orang lain yang sedang mempunyai sebuah masalah atau sebuah kesulitan, itu juga ada batasan-batasannya biasanya. Biasanya kita fokus untuk menjadi teman mendengarnya mereka gitu, teman ketika mereka berkeluh kesah gitu, dan kita fokus untuk membantu mereka apa sih yang sebenarnya mereka mau gitu. Kalau memang dirasa mereka membutuhkan layanan yang jauh-jauh lebih profesional, misalkan mereka butuh, kayaknya aku butuh tahu deh, aku tuh kenapa ya Kak, aku harus gimana, aku harus treatment apa bla bla bla. Nah, itu kan udah bukan di ranah konselor lagi, apalagi yang masih S1 gitu. Makanya itu biasanya tugas konselor adalah
menghubungkan orang-orang yang membutuhkan layanan psikologi dengan para profesional di luar sana yang lebih cocok lagi gitu, seperti seorang psikolog atau seorang psikiater gitu. Dan itu yang dulu aku lakukan. Tapi kalau dulu ketika fokusnya di konselor kekerasan perempuan dan anak, karena itu banyak banget ya lembaga yang kolaborasi di situ. Ada kepolisian, ada rumah sakit juga, terus juga ada lembaga pemerintahnya juga. Jadi biasanya di situ aku standby untuk menerima pelaporan. Biasanya kadang dari polisi, dari Polres gitu, nelpon kayak, hari ini ada kasus nih pelecehan seksual atau pemerkosaan gitu. Kita butuh pendampingan psikologi. Disitulah fungsi aku sebagai seorang konselor gitu. Aku mendampingi para penyintas kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, pemerkosaan dan lain sebagainya. Aku mendampingi mereka menjalani proses persidangan, mendampingi mereka menjalani proses BAP, karena kan tentunya itu bukan hal yang mudah untuk mereka bisa bercerita gitu. Apalagi bercerita di depan seorang polisi, bercerita di depan seorang jaksa seperti itu. Nah, disitulah fungsi aku sih untuk memberikan penguatan kepada mereka, untuk menenangkan mereka, dan juga benar-benar membuat mereka sadar bahwa mereka tuh nggak melalui ini sendirian. Nah, itu ada fungsi konselor seperti itu, teman-teman. Jadi memang fokusnya sebenarnya di pendampingan, mendampingi, mendengarkan gitu, dan berusaha untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang yang sedang bercerita ini, seperti itu. Kita harus benar-benar bisa peka dan juga berempati gitu, dan itu yang aku terapkan juga sampai detik ini ketika aku menjadi seorang asesor juga untuk narapidana gitu. Aku juga kerap menjadi konselor juga di Sehat Jiwa seperti itu. Dan tentunya kalau teman-teman mau menjadi seorang konselor, bisa banget teman-teman dilatih lagi skill untuk mendengarkan secara aktifnya, bisa peka, bisa empatinya, itu perlu banget dilatih sejak sekarang. Berkarir di passion sendiri, apalagi ketika kita ngomongin tentang kesehatan jiwa gitu, kayak passion lu di mana? Passion gue di kesehatan jiwa gitu. Wah, itu sebenarnya nggak mudah sih teman-teman. Yang pertama, kita dihadapkan dengan kondisi bahwa stigma di Indonesia tuh tentang kesehatan jiwa masih kurang banget. Semua orang tuh bahkan ketika ditanya, menurut lo kesehatan jiwa apa sih gitu, mereka tuh bisa aja jawabnya, apa sih, gila ya? Oh, stres ya? Oh, orang yang ada di pinggir jalan ya gitu. Padahal sebenarnya kesehatan jiwa itu bukan sesuatu hal yang seperti itu gitu. Kesehatan jiwa itu kan adalah suatu kondisi gitu, ketika kita tuh bisa produktif, kita bisa kenal sama potensi kita bisa kenal gimana sih cara mengatasi stres, sama kita juga akhirnya bisa contribute ke masyarakat atau ke lingkungan sekitar seperti itu. Nah, itu sih tantangan yang paling besarnya, gimana membuat masyarakat, membuat teman-temanku, membuat keluargaku dan orang-orang sekitar tuh paham bahwa ini loh isu yang ingin aku kembangkan, ingin aku perjuangkan tuh si kesehatan jiwa ini. Dan sering banget orang tuh sering ngomongnya, nanti dapat uangnya dari mana gitu, nanti berkarirnya gimana gitu, paling cuma jadi pengangguran ya kayak gitu-gitu. Dan padahal enggak gitu. Sekarang kita tahu gitu, apalagi di kondisi pandemi sekarang, isu mental health jadi suatu hal yang dirasa tuh penting, dirasa tuh wah ini tuh penting banget nih di kala ini orang tuh pada stres kayak gitu-gitu. Dan disitulah gitu peluang bahwa ternyata memang orang-orang tuh butuh edukasi tentang kesehatan jiwa. Orang-orang tuh butuh untuk tahu mereka tuh harus kemana sih kalau mereka membutuhkan kesehatan jiwa gitu. Dan itu adalah sebuah bukti gitu, di saat dulu orang lain meremehkan, dulu orang lain bilang nanti nggak ada pekerjaan dan segala macam, ternyata saat ini itu menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Tantangan terbesar tuh sebenarnya di situ, gimana bisa meyakinkan orang-orang sekitarku dan juga bisa dibilangnya kayak menghadapi stigma yang ada di masyarakat gitu. Dan ditambah ini pula kalau sekarang mungkin tantangannya lebih ke persaingan juga ya gitu. Sekarang udah banyak juga orang yang sadar akan kesehatan mental, which is itu good banget untuk Indonesia. Tapi di sisi lain banyak juga kayak komunitas-komunitas yang akhirnya bergerak di isu ini gitu. Nah itu tuh kadang membuat kalau dilihatnya gitu dari sisi yang lain, dilihatnya jadi oh berarti banyak dong yang udah mulai care di isu ini gitu. Dan kadang beberapa orang menjadikan isu ini jadi sebuah ajang bisnis yang besar gitu. Jadi kayak menurutku sesuatu hal yang ya mungkin niatnya baik gitu, tapi ini yang perlu kita luruskan lagi gitu sebenarnya, bahwa balik lagi masalah di Indonesia adalah
akses kesehatan jiwanya ini belum bisa diakses oleh semua masyarakat gitu, dari berbagai kalangan gitu. Paling yang bisa datang ke psikolog orang-orang yang beruang aja, sekarang tuh seperti itu. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang akhirnya membuat, aduh kayaknya kalau datang ke psikolog tuh masang harganya tuh mahal kayak gitu. Nah itu sebenarnya nggak menjawab masalah sih gitu, dan pengen banget sebenarnya ke depannya ini tuh bisa segera diselesaikan, di mana ada banyak kolaborasi yang bisa dilakukan oleh berbagai organisasi juga komunitas kesehatan jiwa supaya bisa bergeraknya bersama, berjalannya bersama, hingga akhirnya kita bisa menyediakan akses layanan kesehatan jiwa yang jauh lebih affordable, jauh lebih bisa dijangkau oleh masyarakat gitu dari berbagai ranah sosial seperti itu. Dan itu sebenarnya kesulitan-kesulitan yang paling sulit ketika menjalani atau menghadapi isu seperti ini gitu. Tapi bukan berarti itu nggak bisa gitu. Ketika kita mencari celahnya atau kita tetap konsisten, ternyata jalannya sebenarnya ada aja kok. Dan ternyata tuh berkarir di isu kesehatan jiwa, di isu psikologi tuh sekarang ada banyak banget pilihannya gitu teman-teman. Ketika kalian mau jadi psikolog, ya itu udah otomatis ya kalian harus melanjutkan jenjang pendidikan S2 gitu. S2 profesi psikolog klinis atau psikolog organisasi atau psikolog pendidikan, itu sesuai dengan minat kalian. Itu yang nantinya ketika kalian lulus dari S2 profesi itu kalian akan menjadi psikolog gitu. Tapi selain itu banyak juga ranah-ranah lainnya gitu, di mana kalian bisa banget untuk menjadi seorang peneliti psikologi gitu. Itu S1 pun udah bisa menjadi tim untuk peneliti di psikologi gitu, di bidang ilmu psikologi. Atau sekarang lagi marak banget dunia UX research gitu, di startup di digital segala macamnya itu banyak banget anak psikologi yang bergerak di situ teman-teman. Atau bahkan di bagian HRD, di bagian rekrutmen itu juga banyak banget anak psikologi di sana gitu. Jadi ketika kalian mau berkarir di bidang ilmu psikologi, di bidang kesehatan jiwa, sebenarnya ada banyak banget opsi, ada banyak banget pilihan di sini, karena sebenarnya menjadi lulusan psikologi itu sebuah unggulan menurutku adalah di mana kita tuh paham sama yang namanya human, kita paham gimana sih manusia itu berpikir, kita paham gimana sih manusia itu bertindak, apa alasannya gitu, dan itu yang bisa menjadikan sebuah nilai plus bagi kita ketika kita berkarir gitu. Bahkan ketika kalian masuk ke dunia marketing, kalian jadi bisa lebih tahu, oh cara untuk memprediksinya tuh kayak gini nih, mungkin nanti mereka mau beli karena kayak gini nih gitu. Jadi kalian bisa lebih paham tentang apa sih yang dipikirkan oleh masyarakat Indonesia seperti itu. Tentunya dengan riset yang kuat itu juga bisa memperkaya juga gitu. Karena kan kalau di psikologi tuh banyak banget baca-baca jurnal, banyak banget kuliahnya itu ada penelitian gitu. Nah itu yang membuat pengalaman kalian jadi lebih kaya lagi gitu. Dan ketika berkarir opsinya tuh jadi banyak banget. Bahkan ketika kayak aku sekarang mau jadi pebisnis ataupun juga seorang freelancer, ya udah pelan-pelan akhirnya dicari aja tuh di mana tuh celah-celahnya bisa berkarir, dan ternyata kita bisa di mana aja sebenarnya ketika kita percaya diri dan kita konsisten dan kita mau terus mengembangkan diri serta belajar gitu. Dan yang terpenting adalah kalian tahu apa sih yang kalian mau dan bagaimana sih cara untuk mencapainya. Nah, Sehat Jiwa Bahagia atau Sehat Jiwa itu adalah sebuah layanan edukasi kesehatan jiwa. Jadi memang kita sejak 2018 berfokus pada upaya promotif dan juga preventif terkait isu kesehatan jiwa. Kita ngasih kelas-kelas kesehatan jiwa ke masyarakat gitu. Terus ke pelajar, terus juga ke ibu rumah tangga seperti itu, terus juga ke perusahaan gitu. Kita sadar banget bahwa sebenarnya sebelum individu itu mendapatkan suatu masalah yang besar, mereka tuh punya kekuatan diri loh yang mereka punya untuk bisa menghadapinya gitu. Dan itulah yang kita berikan di Sehat Jiwa, itulah yang kita adakan terus di Sehat Jiwa. Kita pengen semua orang itu bisa mengakses layanan psikologi, semua orang bisa tahu apa potensi dirinya, dan semua orang tuh bisa tahu bahwa ya apapun masalahnya mereka tuh tetap punya keberhargaan diri seperti itu. Itu yang kita lakukan di Sehat Jiwa gitu. Dan kita juga fokus juga untuk memberikan edukasi secara digital melalui platform Instagram kita, terus juga Twitter. Kita bahas kesehatan jiwa itu seperti apa dengan bahasa-bahasa yang juga tentunya bisa mudah dimengerti gitu. Dan menariknya lagi di Sehat Jiwa juga sekarang kita punya dukungan psikososial juga. Jadi kita memberikan platform dukungan psikososial online di mana teman-teman yang bergabung sebagai member itu mereka bisa menemukan
apa sih yang mereka mau kembangkan, mereka mau improve dari dirinya gitu, dan mereka bisa mendapatkan lingkungan yang positif di kelompok itu, karena memang sesuai dengan apa yang digaungkan oleh sehat jiwa gitu, bahwa kita memang fokus di upaya promotif, upaya preventif, dan juga kita fokus pada pendekatan psikologi positif dan juga psikologi komunitas gitu. Dan itulah yang membuat mimpi kita ke depannya tuh pengen banget menjadikan Indonesia yang sehat jiwa dan juga bahagia. Nah, kadang tuh banyak banget juga nih yang sering nanya, emang kalau di ranah psikologi tuh ada uangnya gitu. Nah, padahal teman-teman sebenarnya bukan perihal uang doang nih yang bisa didapetin oleh kalian. Kalau uang mah ya bisa dicari lah ya gitu. Selagi kita berusaha pasti rezeki itu akan selalu datang gitu. Selalu percaya seperti itu gitu. Tapi yang terpenting lagi adalah ketika kita di dunia psikologi ini, ketika kamu mendengarkan cerita orang, ketika kamu bertemu dengan masyarakat yang sepertinya sedang membutuhkan sebuah bantuan, sebuah dukungan, itu rewardnya tuh akan jauh-jauh melebihi uang gitu. Aku inget banget ketika itu salah satu klienku ketika aku masih jadi konselor kekerasan rumah tangga, itu aku datang ke rumahnya, di mana rumahnya tuh kecil banget teman-teman, bener-bener kayak, bahkan aku sampai rumah aku bilang ke ibuku bahwa, mah tadi tuh rumahnya kayak sebesar kamar mandi doang kayak gitu. Dan ternyata teman-teman, kita tuh nggak mengharapkan uang kan dari masyarakat itu gitu. Kita nggak mengharapkan imbalan apa gitu. Tapi dengan ketulusan yang mereka berikan, itu tuh menurut aku udah reward banget buat aku pada saat itu gitu. Aku inget banget di mana ibunya ngerasa bener-bener dibantu, dan dia sampai bilang seperti ini gitu. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, ibu nggak bisa ngasih uang, ibu nggak bisa ngasih apapun itu gitu. Tapi ibu percaya bahwa ibu bisa terus mendoakan Neng ya, supaya nanti ke depannya Neng selalu lancar hidupnya, karirnya, apapun yang dikerjakan seperti itu. Dan menurutku doa-doa itulah yang itu membuat kita, mungkin nanti kalau teman-teman berkarir di bidang yang sama, itu yang membuat teman-teman bisa terus melangkah, itu yang membuat teman-teman bisa ketika ada seenggaknya badai gitu ya, badai menerpa di karir kalian tuh bisa ingat apa sih yang membuat kalian pengen bertahan, apa sih yang membuat kalian mau terus melangkah gitu. Dan aku tuh selalu menjawab kenapa aku masih melangkah, karena ada harapan-harapan dan doa-doa baik dari orang-orang yang pernah aku bantu sebelum-sebelumnya gitu. Karena doa itu, karena harapan-harapan itu, itulah yang membuat aku selalu pengen bahwa aku pengen lebih banyak lagi orang yang terbantu. Aku pengen lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa dirinya berharga. Aku pengen lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa mereka itu berdaya, mereka itu tetap punya kekuatan walaupun mungkin dunia sedang tidak adil pada mereka pada saat itu gitu. Dan itulah reward, itulah hadiah, itulah door prize mungkin yang benar-benar bisa kita rasakan sih ketika kita membantu orang lain gitu. Dan tentunya dengan membantu dengan tulus, dengan penuh empati, dan juga dengan sebuah mimpi bahwa ke depannya akan banyak orang lagi yang nantinya akan merasakan hal yang sama gitu, seperti yang orang-orang sebelumnya. Nah, bekerja seperti ini tuh juga menarik banget nih. Kalian bisa melatih skill kalian untuk bekerja secara individu atau sendirian maupun secara berkelompok gitu. Karena ada kalanya ketika kalian mungkin sedang ada klien gitu, sedang membantu salah satu kasus tertentu, sedang mendengarkan cerita orang, itu kan kalian harus sendiri ya. Jadi kalian harus benar-benar fokus untuk mendengarkan. Jadi melatih gimana sih kekuatan diri kalian untuk bisa fokus, untuk bisa terus berempati, untuk bisa mendengarkan dengan baik, dan juga mendampingi dengan baik gitu. Dan juga kan tentunya semua rahasia itu kan kalian yang tahu doang kan. Jadi itu juga penting banget tuh gimana melatih diri kalian untuk bisa terus mengkeep rahasia-rahasia itu, rahasia-rahasia dari orang-orang yang percaya ke kalian, dan juga bisa memberikan batasan antara diri kalian dengan masalah orang-orang di luar sana gitu. Dan itulah yang menariknya dan bisa kalian kembangkan ketika ada kalian berkarir di dunia seperti ini gitu. Tapi secara berkelompok pun, wah skillnya juga luar biasa gitu. Kalian bisa melatih juga tuh skill kalian untuk berkomunikasi dengan orang, skill membangun relasi, skill bekerja sama, bahkan skill untuk berbicara di depan publik.
Karena kan ketika bekerjanya seperti ini, ada banyak banget nih hal-hal yang harus kalian lakukan, di mana kalian akhirnya membawakan materi di depan umum, kalian membawakan kelas online, kalian Instagram live sama komunitas lain, sama organisasi lain, hal-hal seperti itu. Dan itu melatih banget kemampuan kita untuk bisa public speaking gitu. Dan di samping itu, bekerja di bagian ranah psikologi ini juga menarik banget teman-teman. Kalian bisa benar-benar terus melatih skill empati kalian, skill untuk bisa menjadi seorang pendengar yang aktif, skill untuk bisa lebih memahami orang lain gitu. Dan itu tentunya berguna banget, bukan cuma untuk pekerjaan kalian, tapi juga nanti untuk hubungan kalian di ranah selain pekerjaan ya, misalkan kehubungan dengan teman, dengan keluarga, ataupun hubungan romantis juga gitu. Itu akan sangat-sangat berguna banget untuk kita ke depannya gitu, ketika kita ada di ranah ini dan bisa belajar hal-hal yang banyak banget di sini. Bekerja di ranah psikologi emang nggak mudah teman-teman. Ada banyak hal yang harus kalian lewati, apalagi kalau kalian ingin menjadi seorang psikolog gitu ya. Itu pasti kalian harus menjalani proses perkuliahan yang tidak sebentar, harus S1 4 tahun, terus juga harus melanjutkan studi S2-nya kurang lebih 2 sampai 3 tahun, seperti itu. Tentunya kan itu hal yang lama juga ya untuk kalian lalui gitu, ditambah lagi biayanya juga cukup besar. Tapi percayalah teman-teman bahwa ada banyak sekali kesempatan-kesempatan lain di sini gitu yang bisa kalian dapatkan gitu. Bahkan ketika kalian belum bisa melanjutkan S2 pun, ketika masih S1 pun ada banyak hal yang bisa kalian coba, seperti menjadi asisten psikolog, menjadi seorang konselor, menjadi seorang edukator dan lain sebagainya gitu. Itu banyak banget yang bisa kalian lakukan gitu. Dan tentunya teman-teman teruslah percaya diri sih, itu adalah kunci yang sangat-sangat besar ketika kalian mau berkarir. Percaya diri dan tetap yakin sama diri kalian sendiri gitu. Karena sebenarnya ketika kalian percaya diri, ketika kalian tahu dengan apa yang kalian mau, potensinya apa, itu akan jauh banget lebih mudah untuk kalian ke depannya. Kalian bisa lebih mudah juga untuk mengenali karir yang mana sih yang sesuai dengan aku gitu. Karena kalau apapun dilakukan secara sesuai dengan apa yang kita mau, tentu kan akan jauh lebih menyenangkan. Ketika menyenangkan, outputnya pun, hasilnya pun akan jauh-jauh lebih besar lagi gitu, lebih bermanfaat lagi gitu. Jadi sebelum kalian memutuskan, ada baiknya yuk kenali diri dulu. Jangan pernah takut untuk mengenali diri, jangan pernah takut juga untuk bisa yakin dengan jalan apa nih yang mau kalian tempuh gitu. Karena mungkin di luar sana ada banyak anggapan miring, mungkin di luar sana ada banyak anggapan yang negatif. Tapi teman-teman, sebenarnya anggapan-anggapan itu hanyalah hal-hal yang ada di luar diri kita gitu. Jadi balik lagi, percayalah sama apa sih yang memang benar-benar ada di dalam diri kalian.